bisa saya bantu? Ya Bu, ini saya mau periksa Bu. Saya habis melahirkan seminggu yang lalu. Iya. Kok saya sering nyeri ya Bu, perut saya bagian bawah. Waktu ditekan sakit Bu. Terus saya sering pipis gitu Bu. Terus pipisnya kok kenapa sedikit-sedikit ya Bu ya? Itu kenapa ya Bu ya? Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bila Aziza yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan membantu mengatasi masalah Ibu. Oke, dengan Ibu siapa? Ya Lina Bu. Ibu Lina ya. Umurnya sekarang berapa Ibu? 32 tahun. 2 tahun. Anaknya berapa? Anak saya 1 Bu. Anaknya 1. Pernah keguguran sebelumnya? Nggak pernah Bu. Oke. Mohon maaf Ibu, melahirkan secara normal atau sesar? Normal Bu. Normal ya. Sama dokter. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan konseling mengenai masalah eliminasi pada Ibu Nifas, ya. Nah, tadi itu keluhannya Ibu nyeri perut pada saat ditekan Ibu ya. Pipisnya sedikit-sedikit, ada rasa ingin buang air kecil juga tadi Bu ya. Oke, apakah Ibu mengenal jenis-jenis gangguan eliminasi buang air kecil Ibu seperti retensia urin, ISK dan sistitis Ibu? Nggak pernah. Nggak pernah Apa ya. ya Bu ya? Oke, lebih jelasnya saya akan jelaskan lebih dahulu ya Bu. Untuk pengertian retensi urin adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengosongkan kandung kumis secara tuntas. Nah, untuk tanda gejala retensi urin ini pertama diawali dengan urin mengalir lambat. Nah, yang kedua tadi itu poliuria ya Bu ya, yang semakin lama menjadi parah. Nah, karena pengosongan kandung kemih tidak efisien. Nah, yang ketiga Ibu terjadi distensi kontraksi abdomen akibat dilatasi kandung kemih. Yang terakhir terasa ada tekanan, kadang terasa nyeri dan merasa ingin buang air kecil terus seperti keluhan Ibu tadi ya. Nah, untuk penyebabnya kenapa kok bisa terjadi retensi urin ini Bu? Nah, pertama Ibu setelah bersalin. Yang kedua struktur uretra atau penyempitan uretra Ibu ya. Nah, yang ketiga itu gangguan fungsi otot atau saraf karena obat atau anestesi bius. Nah, yang terakhir itu mungkin Ibu ada mengalami batu ginjal. Oke, itu tanda dan gejalanya ya Bu. Nah, lanjut Bu untuk ISK atau infeksi saluran kemih, yaitu infeksi bakteri yang mengenai bagian dari saluran kemih. Nah, untuk tanda ISK sendiri beda dengan retensi urin ya Bu. Nah, kalau apa ya Bu ya? kalau tanda gejala ISK ini pertama nyeri saat buang air kecil, frekuensi buang air kecilnya juga meningkat, jumlah urinnya sedikit. Nah, tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil. Nah, ada juga kandung kemih terasa penuh Bu walaupun sudah buang air kecil berkali-kali. Nah, ada juga nyeri perut bagian bawah, seperti itu tanda gejala ISK. Penyebabnya kenapa ya Bu? Untuk penyebab ISK macam-macam Bu. Pertama karena kehamilan, ada penyakit diabetes, uretranya Ibu menyempit, sering menahan kencing, terus mobilisasi postpartumnya kurang. Oke, nanti sebaiknya kalau karena Ibu sudah bersalin, jadi jangan takut Bu untuk mobilisasi mandiri. Mungkin bisa belajar ke WC sendiri Kak, atau jalan-jalan kecil-kecilnya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu ada sistitis atau radang kandung kemih. Itu gejalanya kayak apa ya Bu ya? Nah, untuk tanda gejala sistitis ini Bu, pertama rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Itu pada buang air kecil terasa kayak terbakar gitu Bu, panas. Nah, yang kedua nyeri dan tekanan pada perut di bagian bawah. Nah, yang ketiga urin berbau amis Bu dan berwarna keruh. Kan kalau normalnya itu kan berwarna kuning Bu, tapi kalau untuk ISK ini warna kencingnya itu berwarna keruh. Nah, disertai juga ada darahnya dan ada demam juga Bu, seperti itu. Penyebabnya kenapa ya Bu ya? Nah, kalau penyebab sistitis ini Bu, adanya bakteri Escherichia coli dalam saluran kemih. Nah, yang kedua itu ada penyakit tertentu, misalnya nih ada batu ginjal,
ada penggunaan bahan kimia, misalnya sabun pembersih kewanitaan. Nah, sebenarnya Bu, sabun pembersih kewanitaan ini boleh-boleh saja digunakan, asal di bagian luar saja Bu, di bagian luar kewanitaan Bu. Tidak boleh digunakan di dalam, dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan Bu, seperti itu. Nah, ada juga Bu diabetes atau gula. Nah, yang terakhir itu ada menopause, ya. Nah, sampai sini paham Bu? Atau ada yang mau diulang Kak? Atau ada yang mau ditanya? Boleh. Paham sih Bu, tapi ini saya mau nanya Bu, jadi kalau seandainya saya masuk dari salah satu gejala tersebut, saya harus seperti apa ya Bu? Apa yang saya harus lakukan ya Bu ya? Yang Ibu harus lakukan, Ibu harus pergi menuju pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan segera penanganan, ya, agar tidak ada infeksi Ibu, gitu. Demikian konseling saya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada ya, karena tidak ada pertanyaan dan Ibu sudah mengerti. Boleh mereview ulang Ibu yang Ibu tangkap dari penjelasan saya, gitu ya. Jadi Bu, jenis-jenis gangguan jenis-jenis gangguan buang air kecil itu Bu, seperti retensi urin, infeksi saluran kemih, sama sistitis ya Bu ya. Yang mana retensi urin itu yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mengurangi atau mengosongkan kandung kemihnya ya Bu ya. Itu tanda gejalanya, yaitu biasanya urinnya keluarnya lambat. Terus itu juga kontraksi perutnya itu nyeri Bu, Jadi ada tekanan, ada tekanan gitu, tekan. ada juga rasa nyeri pada ditekan. Terus itu rasa ingin sering BAK gitu ya Bu, buang kecil. Terus itu penyebabnya itu Bu karena ibu setelah melahirkan, atau enggak juga ada penyempitan dari saluran kencing itu, ada gangguan fungsi dari otot saraf, atau juga ada memakai obat-obatan seperti obat anestesi ya Bu ya. Terus itu juga ada penyakit batu ginjal. Kemudian tadi yang kedua ada ISK ya Bu ya. Yang kedua tadi ISK, infeksi saluran kemih ya Bu ya. Itu adalah infeksi dari bakteri ya Bu ya, yang mengenai saluran kemih ya Bu ya. Itu gejalanya itu sering buang air kecil, terus itu sering kencing, terus itu juga urin jumlah kencingnya juga sedikit-sedikit, terus itu tidak bisa menahan buang air kecil, terus itu nyeri pada perut bagian bawah ya Bu ya pada saat ditekan. Kemudian Bu, penyebabnya itu karena kehamilan, penyakit gula, kemudian ada penyempitan saluran kencing, sering nahan kencing ya Bu ya. Nggak boleh ya Bu? Nggak boleh, iya. Terus itu setelah melahirkan dia tidak langsung bergerak, tidur ya. Terus itu Bu harusnya kan harus mulai belajar ya Bu ya, belajar mandiri. Kemudian yang ketiga itu kalau nggak salah sistitis ya Bu ya. Sistitis tadi apa Bu? Tanda dan gejalanya? Itu kan radang pada kandung kemih ya Bu ya. Betul. Jadi itu gejalanya itu bisa demam, kencingnya berdarah, terus itu urinnya itu bau amis, warnanya juga keruh, kan warnanya itu kuning jernih Bu ya, keruh. Terus itu nyeri Bu pada saat ditekan, atau pas pada buang kecil itu juga nyeri. Terus terkait darah ya, darah ya Bu ya. Terus itu penyebabnya itu bukan ada bakteri ya Bu ya. Bakteri apa tadi namanya Bu? Saya ingatnya ada koli-kolinya gitu Bu. Escherichia coli ya Bu ya. Betul. Terus itu ada penyakit tertentu kayak penyakit batu ginjal, ada penggunaan bahan kimia seperti pembersih cairan kewanitaan Bu ya. Oke. Terus itu ada penyakit gula, ada juga ibu yang sudah tidak haid lagi menopause gitu. Ya betul. Kemudian cara menanggulangi yaitu saya cepat ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya, untuk bisa ditangani dan diobati secepatnya. Oke, betul. Itu aja sih Bu yang saya tahu Bu. Oke Bu, terima kasih atas reviewnya, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat untuk Ibu ya. Bu, nanti di rumah mulai belajar dari hal-hal yang kecil aja Bu ya, seperti jalan ke kamar mandi Kak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama. Pengetahuannya sangat bermanfaat buat saya.
soalnya saya lakukan yang beda dibandingkan suami. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh datang ke sini Bu ya. Iya, Ya, nanti saya beritahu ulang, oke? Ya Bu, baik Bu. Saya pamit pulang ya Bu. Iya, Terima hati kasih. ya, sama-sama.